Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang semuanya. Selamat datang Mbak Jumeri, Direktur Jenderal Paudasmen, dan Ibu Zanaria, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 4 Kemendagri, serta teman-teman wartawan. Terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan kami. Saya akan moderatori acara kita sore hari ini. Sore hari ini kita akan mendiskusikan evaluasi implementasi penyesuaian SKB 4 Menteri dengan Bapak Dirjen Paudasmen, Pak Jumeri, dan dengan Ibu Direktur SUPD 4, Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 4, Kemendikbud, Ibu Zanaria. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, Pak Dirjen, Bu Direktur, dan teman-teman wartawan sampai dengan pukul 17, kita akan berdiskusi, kemudian sebagai konteks diskusi kita sore hari ini, sebagaimana kita pahami bersama, penyesuaian keputusan bersama 4 menteri telah dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan pembelajaran serta masukan dari para pakar dan organisasi, kemudian juga mempertimbangkan implementasi SKB 4 menteri sebelumnya. Dalam pengambilan keputusan, tentunya pemerintah senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Bagaimana perkembangan atau evaluasi penyesuaian SKB 4 Menteri, kita akan diskusikan sesaat lagi. Saya sampaikan rangkaian acara Bincang Sore akan dimulai dengan penjelasan yang akan disampaikan oleh Pak Dirjen Paudasmen tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan oleh Ibu Direktur SUPD 4, mohon maaf, Ibu Direktur SUPD 4 Kemendagri, terkait pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah sehubungan dengan implementasi SKB 4 Menteri. Selanjutnya nanti kita akan masuki sesi tanya jawab. Baik, kita memasuki agenda pertama, penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak Jumeri, Bapak Dirjen Paudasmen Kemendikbud. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Direktur SUPD 4, Ibu Insinyur Zanaria. Yang saya hormati Ibu Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ibu Evi Susanti, PSG, Pak Seno, teman-teman wartawan, teman-teman media yang berkenan hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu, bisa jumpa kembali dalam bincang sore ini untuk menyampaikan perkembangan pembelajaran jarak jauh, juga pembukaan kelas tatap muka di berbagai wilayah di tanah air ini. Jadi Mas Septi untuk screenshot perkembangan apa yang ada. Jadi teman-teman media, dasar hukum dari pelaksanaan PJJ maupun pembelajaran tatap muka adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi darurat COVID-19. Di mana pada SE tersebut dicantumkan bahwa belajar tanpa dibebani dengan target capaian kurikulum. Kemudian fokus pada pendidikan kecakapan hidup, khususnya terkait COVID-19. Kemudian juga aktivitas belajar bervariasi sesuai dengan minat dan kondisi siswa. Dan umpan balik bersifat kualitatif. Kemudian Kemendikbud juga melakukan relaksasi penggunaan dana BOS dengan perubahan dari Permendikbud 19/2020 tentang penggunaan dana BOS menjadi Permendikbud 8/2020. Permendikbud 8 dirubah menjadi Permendikbud 19, di mana pada Permendikbud tersebut ada relaksasi penggunaan dana BOS yang bisa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, layanan daring, serta pembelian alat kesehatan, serta pembayaran honorarium guru bukan PNS, bukan tunjangan profesi tanpa batas.
Kemudian ada surat edaran Sekjen tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa COVID. Jadi kami sudah mengeluarkan pedoman untuk lapangan untuk satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran selama COVID. Kemudian ada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, SKB pertama pada zona hijau, SKB kedua pada zona hijau diperluas menjadi ke zona kuning. Berikutnya. Nah, kemudian situasi Indonesia saat ini, kalau kita lihat peta Indonesia, peta zonasi risiko COVID-19 di Indonesia, Mas Septi, next. Itu seperti ini petanya. Dari daerah yang hijau masih sedikit memang, kemudian yang banyak kuning dan orange. Gitu. Nah, lanjut. Nah, dari data ini, maka secara kumulatif jumlah zona hijau dan kuning adalah 39,3% kabupaten kota. Ini persentase atas dasar kabupaten kotanya. Kemudian yang merah, yang kita anggap masih berbahaya, dan orange, itu ada 60,7%. Nah, pada revisi SKB yang kedua, itu untuk beberapa daerah, zona oranye dan merah tetap dilarang melakukan tatap muka. Tatap muka di satuan pendidikan. Sekolah pada zona tersebut tetap belajar dari rumah. Sedangkan selain zona hijau, satuan pendidikan di zona kuning dapat dan diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau. Saya rasa saya tidak usah menjelaskan lagi apa pertimbangan kita membuka zona hijau dan kuning ini, mengapa zona kuning diikutsertakan, pertimbangan psikologi siswa, kondisi orang tua, kondisi pulsa, kondisi jaringan, dan sebagainya sudah pernah kita jelaskan. Nah, adapun penentuan zonasi, itu dasarnya bukan keputusan kabupaten kota, tetapi keputusan gugus tugas nasional yang bisa diakses pada laman covid19.go.id/peta-risiko. Itu dasar yang kita pakai ke sana. Jadi bukan keputusan masing-masing kabupaten dan kota, karena ada yang mendasarkan zonasi itu dasarnya adalah kecamatan atau bahkan kelurahan. Saya sudah menemukan beberapa daerah yang seperti itu. Untuk pulau-pulau kecil, maka zonasi menggunakan zona pulau kecil tersebut berdasarkan pemetaan satuan gugus kabupaten. Jadi kabupaten sebenarnya hanya diperbolehkan membuat diskresi, bukan pada kecamatan. Karena kecamatan kalau gandeng dengan ibu kotanya, meskipun dia hijau, tingkat risiko penularan masih tinggi. Tetapi kalau dia pulau tersendiri yang terpisah oleh laut, itu diperbolehkan, ditetapkan oleh kabupaten atau provinsi setempat menjadi zona tersendiri. Kalau dia hijau, yang lainnya merah, tetap dia dianggap sebagai hijau. Lanjut. Kemudian tadi jumlah kabupaten kotanya yang hijau dan kuning 39,3, sedangkan jumlah sekolah, ini kondisi sekolah kita yang ada di setiap zona, maka jumlah zona sekolah pada zona merah itu ada 30.502, sekolah pada zona orange 211.875, itu kira-kira 50%. Tadi zona merah 7%. Nah, zona kuning itu ada 149.887, itu meliputi 36% dari seluruh satuan pendidikan. Kemudian yang zona hijau 29.365. Jadi total sekolah yang ada di zona hijau dan kuning adalah 43%. Lanjut. Nah, kemudian ini kita melihat sekolah-sekolah yang sudah melapor untuk melaksanakan pembelajaran. Dari yang kita rekap pada zona hijau dan kuning, masih sangat sedikit sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka tentu. Jadi teman-teman media, meskipun kita sudah membuka, sudah mengizinkan zona hijau dan kuning untuk membuka
KBM tatap muka, tapi ternyata Pemda kita, gubernur kita, bupati, wali kota kita tidak serta-merta langsung membuka sekolah. Banyak daerah yang meskipun sudah hijau melakukan uji coba dulu. Zona kuning sudah melakukan uji coba, tidak langsung membuka sekolah secara serentak frontal tidak. Ini menunjukkan bahwa daerah cukup berhati-hati dalam menetapkan zona. Karena memang yang paling tahu, paling mengerti, paling paham tentang kondisi daerahnya adalah pimpinan daerah setempat, sebagai ketua gugus tugas di kabupaten kota maupun di provinsi. Sehingga SKB yang dikeluarkan 4 menteri ini secara umum di lapangan aman. Walaupun ada beberapa daerah yang saya menemukan dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat sendiri, ada zona-zona orange yang sudah melakukan uji coba tatap muka. Ini masih bisa kita maklumi karena pada zona-zona tersebut hanya 1 sekolah setiap jenjang di 1 kabupaten itu yang diizinkan melakukan uji coba tatap muka. Saya melihat sendiri, mendatangi sendiri wilayah itu, dan mereka menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Bahkan di meja-meja itu, meja-meja peserta itu ada sekat fiberglass, sehingga antar siswa itu disekat. Ini ikhtiarnya kabupaten tersebut untuk bisa memastikan bahwa protokol kesehatan dilakukan, meskipun baru dicoba. Saya melihat persis bahwa pada kabupaten tersebut, 1 SMA yang diizinkan, 1 SMK yang diizinkan, dan 1 SLB yang diizinkan. Itu dianalisis selama 2-3 minggu, baru akan dicoba pada level di bawahnya, untuk SMP dan SD. Ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah daerah untuk kesehatan. Nah, apa ada daerah yang mungkin di zona merah sudah melakukan tatap muka? Ada yang berani uji coba tapi di zona merah. Nah, ini sudah kita tegur beberapa kepala dinas setempat, sedangkan nanti kewenangan untuk sanksi itu ada di Kementerian Dalam Negeri, karena sekolah-sekolah itu ada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini oleh pemerintah daerah. Jadi pendidikan tingkat menengah sampai SD sampai PAUD itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan yang perguruan tinggi tanggung jawab pemerintah pusat. Ini sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 sebagai urusan konkuren. Nah, sekolah-sekolah itu ada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Nah, kepala sekolah itu lebih takut kepada kepala daerah dibandingkan takut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena yang mengangkat kepala sekolah adalah kepala daerah. Yang memberhentikan kepala daerah. Yang memberikan izin pendirian sekolah adalah kepala daerah. Yang menutup sekolah juga dari daerah. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tugasnya adalah menetapkan norma, prosedur, standar, dan kriteria untuk dilaksanakan di lapangan. Nah, kemudian apa ikhtiar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa memastikan bahwa PJJ berjalan dengan baik. Teman-teman media, itu selain tadi relaksasi BOS, ada penetapan kurikulum dalam masa darurat, di mana sekolah diberi keleluasaan, diberi kemerdekaan untuk bisa memilih jenis kurikulum yang akan dilaksanakan. Apakah mereka masih mampu melaksanakan kurikulum nasional, Kurtilas, atau kurikulum hasil perubahan sendiri, atau kurikulum yang dirubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini ada ikhtiar luar biasa dari Kementerian Pendidikan, dalam waktu 2 bulan bisa menghasilkan kurikulum di masa darurat. Padahal biasanya kurikulum disusun dalam waktu yang lama. Tapi ini sudah berhasil. Ini sebuah prestasi bagi kita dan itu sudah di-share ke lapangan untuk dipilih oleh sekolah, dipilih oleh para guru. Selain itu, ada ikhtiar-ikhtiar lain yang sudah dilakukan, di antaranya untuk bisa mensupport PJJ dengan baik, khususnya bagi daerah-daerah yang belum bisa tatap muka, misalnya daerah 3T, terluar, terjauh, dan terdepan.
maka Kementerian Pendidikan telah menyusun modul pembelajaran untuk PAUD dan SD. Mengapa PAUD dan SD didahulukan? Karena yang paling terdampak dari PJJ ini adalah tingkat PAUD, level PAUD, dan SD, di mana anak-anaknya masih belum mampu mengakses pembelajaran dengan baik tanpa bimbingan orang tua atau guru. Nah, modul yang kita buat ini ada modul untuk membimbing guru mengajar, ada modul untuk membimbing orang tua mengajar di rumah, dan ada modul untuk muridnya, untuk anaknya. Jadi ada 3 modul sekaligus yang bisa dihabiskan dalam seminggu, tiap minggu itu. Nah, sehingga anak-anak kita atau orang tua peserta didik bisa melakukan bimbingan kepada anak-anak itu ketika dia ada di rumahnya. Bagaimana memotivasi, bagaimana bermain numerik, bermain musik, bermain tari, kemudian bermain bahasa, dan sebagainya. Itu ada modul-modul untuk membimbing. Orang tua harus bagaimana memotivasi anak, guru harus bagaimana, dan murid mengerjakan apa. Ini sudah kita lakukan untuk bisa memastikan anak-anak bisa melakukan, bisa memperoleh hak-hak untuk belajarnya dengan tetap sehat. Nah, kemudian ikhtiar lain yang sudah dilakukan selain tadi relaksasi kurikulum, relaksasi BOS, ada modul yang bisa diakses orang tua. Itu juga kementerian berencana membantu kuota bagi siswa, guru. Nanti yang perguruan tinggi juga ada mahasiswa dan dosen. Tapi saya hanya berbicara tentang peserta didik, karena level kami ada di pendidikan di bawah perguruan tinggi. Gitu. Nah, ada uang triliunan yang kita siapkan untuk diberikan kepada peserta didik. Mereka mendapatkan pulsa, dan itu kita lakukan diberikan langsung dari operator kepada nomor-nomor peserta didik lewat Dapodik yang sudah dicantumkan di Dapodik. Gitu. Nah, tadi saya mengunjungi beberapa sekolah di sebuah kabupaten, tidak saya sebutkan namanya, itu saya menemukan bahwa ketika gurunya itu melakukan pembelajaran dengan Zoom, jenis yang pakai interaktif, yang bisa ikut hanya kira-kira 30% kurang, maksimal 30% dari jumlah siswa dalam komunitas yang bisa mengakses. Berarti yang 70% lebih belum bisa mengakses. Setelah saya tanya, mereka 90% mempunyai gawe, lebih, ternyata pulsanya yang tidak mampu. Nah, ini dengan subsidi kuota pulsa ini, maka diharapkan mutu PJJ kita untuk daerah-daerah yang masih orange dan merah akan meningkat, akan lebih baik mutunya. Ini tentang ikhtiar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mengeliminir dampak yang timbul dari pandemi COVID terhadap hasil belajar peserta didik. Ini kita dekatkan. Samping itu, Kementerian juga membantu peralatan TIK untuk sekolah-sekolah, kemudian toilet bersih untuk sekolah-sekolah. Ini dalam rangka memenuhi hak-hak dari peserta didik, bahwa memperoleh layanan toilet bersih bagian dari hak yang harus diperoleh peserta didik. Memperoleh layanan pembelajaran yang baik merupakan bagian yang hak juga harus diperoleh peserta didik. Jadi mereka tetap aman, sehat, tapi juga berkualitas pembelajaran. Meskipun saat ini kita sedang mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Nah, ini beberapa ikhtiar dari kementerian yang sudah kita lakukan. Kita sudah menyediakan platform pembelajaran lewat TVRI, dan bahkan menurut informasi yang saya terima, ratingnya pernah tertinggi karena diakses mungkin jutaan peserta didik di seluruh Indonesia mengakses siaran dari TVRI.
Di samping itu juga secara mandiri, ada desa-desa, ada kelompok masyarakat, ada pemerintah daerah yang menginvestasikan dananya, investasikan perhatiannya terhadap PJJ ini. Ada desa-desa yang membuat desa digital, membuat kelompok-kelompok pelayanan internet. Ada kelompok masyarakat yang mengumpulkan HP-HP bekas untuk disumbangkan kepada peserta didik. Jadi ini bagian dari gotong royong yang ada di masyarakat dan tidak semuanya bisa diselesaikan oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat juga bisa berperan serta untuk membantu mengatasi permasalahan pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 ini. Itu kira-kira beberapa informasi yang bisa saya sampaikan atas perhatian teman-teman media. Saya juga terima kasih dan saya sangat mengapresiasi bantuan dari teman-teman semua yang telah menyebarluaskan informasi ini. Mudah-mudahan masyarakat memperoleh pencerahan bahwa kita tidak usah terlalu takut dengan COVID ini karena ditakuti atau tidak tetap ada di sekitar kita. Yang paling tepat adalah kita menghadapinya dengan bijaksana, dengan hati-hati, tapi target anak kita jangan sampai menjadi generasi yang hilang, lost generation, generasi yang rugi, karena mereka adalah yang kita pertaruhkan untuk masa depan negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Udasmen atas penjelasan yang mencerahkan terkait berbagai inisiatif kebijakan pendidikan dan kebudayaan di masa pandemi. Dan secara khusus tadi apresiasi kepada teman-teman, semoga apa yang sudah disampaikan Pak Dirjen dapat didistribusikan dengan baik kepada publik. Baik protokol kesehatan yang utama di masa pandemi ini, sehingga seluruh kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya, teman-teman media, kita akan mengikuti penjelasan dari Ibu Direktur SUPD 4 Kemendagri pada Ibu Zanaria. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Bu Evi. Izin Pak Dirjen, Pak Dasmen, kami sampaikan permohonan maaf Ibu Dirjen karena pada saat yang sama nih beliau di ruang sebelah juga sedang vikon untuk acara yang lain. Permintaan maaf beliau tidak bisa mendampingin Bapak Ibu, termasuk Pak Dirjen dan Bu Evi, teman-teman media untuk bisa menyampaikan bincang sore tentang perkembangan implementasi penyesuaian SKY 4 Menteri ini. Begitu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari sisi Kemendikbud seperti apa ya Pak Dirjen. Kami dari sisi dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini untuk implementasi penyesuaian pelaksanaan dari SKG 4 Menteri ini memang ada beberapa hal yang sudah kita lakukan walau memang tidak secara real karena ini nanti akan dilaksanakan di minggu depan ya Bu Pak Dirjen gitu untuk yang kepala daerah. Jadi dukungan Kemendagri itu dengan adanya SKB 4 Menteri yang semula hanya untuk daerah hijau tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, sekarang melebar ke arah kuning, tapi itu pun tidak langsung serta-merta semua dilaksanakan, tapi bertahap dan melihat dari kemampuan dari teman-teman di daerah. Nah, dari sisi ini, pertama memang Kemendagri mendorong para kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, maupun para pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangannya, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua, memang Kemendagri memastikan adanya sinkronisasi pusat dan daerah baik dari aspek perencanaan, implementasi kebijakan, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19. Ketiga, yaitu Kemendagri mendorong kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, wali kota, untuk menyediakan dukungan APBD dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19. Yang keempat juga, Kemendagri mendorong para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota,
untuk dapat bersinergi dan dapat mendukung Kementerian Agama. Karena kalau Kementerian Agama dengan Undang-Undang 23 kan adalah urusan absolut, sehingga memang untuk pendidikan agama adalah kewenangan pusat. Nah, tapi Kemendagri ini mendorong para kepala daerah untuk dapat bersinergi dan mendukung Kementerian Agama dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama yang aman di masa pandemi COVID-19 ini, untuk mencapai pemenuhan layanan pendidikan bagi semua warga negara di anak usia pendidikan di daerah masing-masing. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan memang oleh pemerintah daerah dalam implementasi penyesuaian SKB 4 Menteri ini. Yang pertama, tadi memang secara teknis Pak Dirjen sudah sampaikan, kami secara manajemen menyampaikan bahwa pemerintah daerah itu melalui Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya pada zona hijau dan kuning, itu memastikan bahwa seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa dalam laman Dapodik. Itu yang kami dorong melalui sistem kita WA sementara atau Vicon untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan. Berikutnya, tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa tadi yang ada di Dapodik. Atau berikutnya adalah satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap. Jadi kita juga di Kemendagri tidak akan memaksa kalau satuan pendidikannya belum siap. Jadi itu tolong juga teman-teman media bisa membantu menyampaikan ke masyarakat, tidak ada paksaan. Ketiga ini pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota sesuai dengan kewenangannya pada zona hijau dan zona kuning, karena dengan SKB yang baru yang setelah ini tadinya hanya hijau saja, tadi Pak Dirjen sudah sampaikan hijau dan kuning, wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan belajar dari rumah kembali apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan atau tingkat risiko daerahnya berubah menjadi zona oranye atau merah. Jadi kita tidak akan memaksa. Kalau memang taunya kan pergerakan virus ini juga kita tidak bisa deteksi. Kalau memang ada tadinya dari kuning taunya lanjut langsung merah, itu langsung stop dan satuan pendidikan bisa melakukan penyetopan untuk tatap muka tadi. Berikutnya itu adalah kebijakan daerah untuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini wajib mempedomani perubahan SKB 4 Menteri, di mana hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda, pasal 17 ayat 2 bahwa daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma standar prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini dari Kemendikbud. Bila tidak sesuai, pemerintah pusat membatalkan kebijakan tersebut. Jadi Kemendikbud dalam hal ini pemerintah pusat bisa membatalkan kalau Pemda dengan pasal 17 tadi dalam menetapkan kebijakannya tidak berpedoman pada NSPK yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Itu Pak Dirjen. Berikutnya bahwa Pemda kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda pasal 76 ayat 1 huruf B dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu juga. Jadi kalau Pemda dalam hal ini merugikan kebijakannya itu membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum ya maka itu bisa dilarang oleh kita, pemerintah pusat. Berikutnya adalah gubernur dan bupati wali kota, sesuai dengan kewenangannya agar dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, sebagai upaya pemenuhan SPM di masa pandemi COVID-19 tetap berpedoman pada perubahan SKB 4 Menteri ini, dengan tetap memprioritaskan kualitas, keamanan, dan keselamatan warga pendidikan. Berikutnya adalah pemerintah daerah dalam melaksanakan implementasi SKB agar dapat bersinergi dengan kantor wilayah agama provinsi dan kabupaten kota serta selalu berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Berikutnya adalah kebijakan pemerintah yang harus dipahami oleh pemerintah daerah dan insya Allah nanti Senin Pak Menteri Dalam Negeri sudah menyatakan untuk bisa ikut berkontribusi Pak Dirjen acara hari Senin itu bahwa memang nanti kebijakan terima kasih, Bu. harus dipahami
oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan SKB. Itu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Kedua, ini Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID. Ketiga itu Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Kelima ini Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15, tadi sudah Pak Dirjen juga sampaikan, pedoman tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID. Nah, di kelima ini Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID 2019 di lingkungan pemerintah daerah. Ini salah satu Permendagri yang dikeluarkan oleh kami. Berikutnya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 442 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman coronavirus di 2019 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Jadi kami juga sudah mengeluarkan untuk Pemda seluruh Indonesia. Nah, pokok-pokok dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tadi, percepatan penanganan COVID di lingkungan Pemda, yang pertama adalah Pemda perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID. Kedua itu di pokok-pokok Permendagri Nomor 20 adalah untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID daerah. Berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai keputusan Presiden mengenai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ketiga ini dari pokok-pokok Permendagri, sebagaimana poin yang kedua tadi, berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, gugus tugas percepatan penanganan COVID di daerah diganti menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dalam pelaksanaan SKB 4 Menteri terkait pembelajaran pendidikan di masa pandemi COVID, sangat diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan di masing-masing level pemerintahan sesuai PP 12 tahun 2017. Di mana PP 12 tahun 2017 ini tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama itu pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri selaku pembina umum, dan KL terkait selaku pembina teknis, di dalam hal ini adalah Kemendikbud, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi perubahan SKB 4 Menteri pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan daerah provinsi, sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Kedua, dengan Binwas ini juga Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, GWPP, melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis terhadap implementasi perubahan SKB 4 Menteri pada satuan pendidikan dasar, PAUD, dan non-formal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota, Pak Dirjen. Berikutnya, Gubernur sebagai kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi perubahan SKB 4 Menteri pada satuan pendidikan menengah dan khusus yang menjadi kewenangan provinsi untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan satuan pendidikannya yang ada di provinsi. Bupati Wali Kota daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi perubahan SKB 4 Menteri pada satuan pendidikan dasar, PAUD, dan non-formal yang menjadi kewenangannya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan satuan pendidikan di kabupaten kota. Jadi sesuai kewenangan masing-masing untuk satuan pendidikan. Nah, terkait dengan implementasi SKB ini, maka beberapa hal harus diperhatikan oleh Pemda. Yaitu pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemda salah satu larangan kepada kepala daerah yang disebut dalam pasal 76 ayat 1 huruf B yaitu dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum. Tadi sudah disebutkan juga, ini penegasan kembali, dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini memang kalau nanti sekiranya Pemda dalam membuat kebijakan itu meresahkan kepentingan umum Pak Dirjen, maka itu bisa dibatalkan kebijakan tersebut oleh kita pusat.
Berikutnya, begitu pula pada pasal 17 ayat 2 bahwa daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada NSPK yang dibuat ditetapkan oleh Kemendikbud atau oleh pemerintah pusat. Dan di ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani NSPK tadi, maka pemerintah pusat dapat membatalkan kebijakan daerah tersebut, Pak Dirjen. Jadi jangan khawatir nanti kalau tahu-tahu Pemda membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan NSPK yang Bapak buat, Kemendikbud buat, maka itu bisa dibatalkan oleh kita. Nah, sebagai penutup, semoga perubahan SKB ini merupakan panduan untuk pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi pembelajaran pendidikan agama dan pembelajaran pendidikan umum, serta protokol kesehatannya, agar dapat dipahami secara sungguh-sungguh oleh para gubernur, bupati, wali kota secara utuh dan komprehensif, sehingga pembelajaran pendidikan di masa pandemi COVID-19 dengan prinsip utamanya kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan semua warga satuan pendidikan tetap dapat dipertahankan. Jadi itu sebenarnya yang sudah kami sampaikan, walau memang belum resmi secara sosialisasi, Pak Dirjen, izin, karena kita masa di sini juga ada refocusing, jadi memang bersyukur nanti Senin itu akan ada Vicon. Senin disampaikan saja secara luas kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Ya. Kita sama-sama. Yang resmi. Iya Pak, itu yang resmi. Tapi secara virtual kami dengan dinas-dinas di daerah sudah sampaikan juga Pak, tapi memang belum resmi secara sosialisasi bersama-sama. Itu saja mungkin dari kami di Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, teman-teman media. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, Pak Dirjen, Bu Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.